Jika kita berbicara shelter, fungsinya adalah sebagai tempat bernaung mereka. Arti dari shelter itu tempat bernaung. Yang menyedihkan adalah di luar sana, kalau orang berbicara tentang najis dan haram seekor anjing, tapi mereka sendiri yang berbicara najis dan haram tidak menolong kucing. Harus shake hand, ini terlatih dan lain-lain. Tidak. Buat saya, mereka hidup tenang, mental baik, itu penting. Ada nggak teman-teman yang datang sini kegigit? Nggak ada. Mereka menyambut happy semua kan. Hewan itu berubah. Bahwa hewan tuh kalau ditolongin membalas dengan kesetiaan. Iya, Berbeda dengan manusia. Iya. Ditolongin malah khianat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini sekarang aku lagi di suatu lokasi. Jadi ada di shelter atau tempat penampungan anjing dan kucing terlantar. Punya Bang Doni Endaru guys, sempat viral banget karena Bang Doni ini banyak menyelamatkan animal-animal benar-benar yang membutuhkan. Kalau aku kan lebih ke manusia yang membutuhkan. Seperti orang terlantar, ODGJ, lansia, dan lain-lain. Tapi kalau Bang Doni fokus terhadap animal-animal yang terlantar dan konotasinya sangat membutuhkan bantuan. Kayak misalnya, maaf sekali yang kakinya kenapa, tangannya kenapa, badannya kenapa, kayak gitu-gitu guys. Atau sudah ditelantarkan oleh majikannya lama. Jadi di sini tempat penampungannya. Aku udah gak sabar banget akan berkolaborasi karena sekali lagi Allah kan selalu bilang cintai apapun sesama ciptaan Allah termasuk hewan-hewan ini gitu. Ikutin terus ya guys. Sudah. Jadi ini bermacam-macam rasnya ya? Iya. Ada berapa di sini? Kurang lebih 180. Maaf ini dengan Mas siapa? Saya Daud. Oh, Mas Daud. Oke. Ini ada yang ini juga ya? Ada yang cacat lahir. Oke, ini cacat lahir nggak ada kakinya guys. Oke. Nah, jadi di sini ada 140-an yang terlantar semua dan berbagai macam ya guys. Ada yang cacat lahir, ada yang ditinggal sama majikannya, ada yang kecelakaan juga. Jadi macam-macam juga ya case-nya ini ya? Iya, ada yang dibuang, ada yang kena bacok, ada yang memang cacat lahir dan terbengkalai di jalan gitu. Jadi yang terparah apa case-nya? Kalau yang terparah apa ya? Kayak misalnya evakuasinya kenapa gitu? Kalau yang paling parah ada yang kena panah di Kalimantan, dijemput sama Doni. Keren banget. Sampai sembuh baru bisa berangkat ke Jakarta. Itu ya kalau dibilang parah ya masing-masing parah ya. Kalau dibilang mana persentasenya ya bingung. Iya, karena semuanya mempunyai itu masing-masing ya. Ya betul. Sama-sama mempunyai hak hidup lah. Jadi Iya. ada yang udah kena bacok, terus ngampleh, dia ngumpet ke hutan, lalu seminggu kemudian karena lapar dia keluar dan kebetulan ditarik sama si anak yang nolongin itu. Oh. Baru dia bisa makan. Kalau enggak kan nggak bisa, susah ngampleh gitu, untuk makan susah, sakit. Jadi kalau di sini shelter untuk anjing aja ya? Ada kucingnya. Oh, kucingnya ada kucing. di sebelah sana ya? Di belakang. Oh, di belakang. Jadi anjing total 140-an, kucing? 180-an kalau 180-an anjing. Ya, anjing. kalau kucing sekitar 80. Oh, 80-an. Itu juga sama case-nya ya? Yang terlantar-terlantar? Iya, ada yang tangannya nggak ada dua, ada yang uji coba. Menurut saya uji coba kanan kirinya tuh hilang karena dikaretin.
Oh, sama orang itu? Sama orang, oknum? iya. Oh ya ampun. Jadi hasil uji coba iseng dikaretin lalu putus, ternyata masih bisa jalan. Ya sekarang ada di belakang. Nah, Bang Doni ini aku sering lihat Instagramnya, dia selalu memberikan caption untuk tidak makan anjing atau animal ya, gitu. Karena sekali lagi mereka punya hak hidup yang sama seperti kita, gitu. Saya jujur ini evakuasi manusia yang menurut saya membutuhkan atau mempunyai hak yang sama. Dan ini pun sesama ciptaan Allah juga mempunyai hak yang sama juga, gitu. Oke, nanti kita lihat-lihat dan ngobrol lagi ya. Siap. Ya. Nah, mau tanya kalau misalnya ini kan bisa akur nih, ini dikebiri atau di Iya, ini steril. Oh, Semua steril kita ya? steril. Ya, oke. Kalau nggak di steril bakal ini ya, berantem ya? Salah satunya itu, Hah? utamanya adalah populasi. Oh, oke, iya. Banyaknya anjing di shelter salah satunya karena populasinya terlalu penuh, jadi hama. Dianggap jadi hama. Oh, oke. Padahal bukan hama ya. Dianggap jadi hama, lalu ada yang nyakitin lah, ada yang ngusir dengan cara nggak bagus lah. Begitu kurang lebih. Oke, nah kalau untuk kayak mau adopter kucing atau anjing itu gimana? Datang, Hah? main sama anjingnya atau hewannya, dapetin feel-nya, lalu isi formulir, nanti diwawancara juga. Oke. Lalu kita akan ada sidak ya, sidak bagaimana kondisi anjing Ke rumahnya ya? Iya, ke rumahnya. Tapi nggak semua yang bisa diadopter ya? Ya, nggak bisa semua diadopsi. Kriterianya ya, itu ada tim adopsinya lah gitu, yang tim adopsinya yang bisa nentuin beberapa kriterianya, terus anjing-anjing mana aja yang boleh bisa diadopsi. Oke, itu sakit ya? Yang lagi duduk? Yang mana? Yang lagi itu duduk. yang saya bilang kepotong, dibacok sama orang. Oh itu. Ya. Boleh lihat nggak ya? Boleh, silakan. Oh jadi, maaf hidungnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya untuk reparasinya pun nggak bisa. Oh, makannya agak sulit berarti? Makanya disuapin. Oh disuapin? Disuap. Untungnya yang kena bacok adalah yang atas ya. Jadi untuk makan dia masih bisa serok. Kalau yang bawah yang kena yang hilang. Nggak bisa nahan, nggak ya, bisa nadah ya? susah ngambilnya. Itu masih beruntung dia. Itu kok ada oknum yang sejahat itu kenapa ya? Itu maksudnya manusia dikasih akal sehat terus menyakiti hewan. Ya, Sangat disayangkan sekali. banyak juga yang iseng ya. Terus juga penelitian di Amerika, beberapa negara berkembang, psikopatnya banyak yang awalnya dari menyakiti hewan, Coba-coba. ya, terus lama-lama menyakiti manusia yang nggak berdaya kayak anak kecil atau dan lama-lama mau yang sebanding gitu. Jadilah psikopat. Makanya kalau udah penganiayaan hewan, hukumnya agak berat karena itu cikal bakalnya psikopat. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nunggu Bang Doni dulu. Nanti kita wawancara sama kita mau evakuasi ya? Evakuasi rescue kucing Iya. ke Lindes. Itu kenapa? Oh, kalau yang itu belum saya belum belum ada dapat ya? infonya. Saya baru tahu mau evakuasi. Kenapanya belum dapat. Oh, belum dapat info. Oke guys, jadi kita tunggu. Abis itu kita menuju ke lokasi evakuasi kucing yang tertindas. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama siapa namanya? Tika. Mau tanya dong, ini dari 180 anjing dan kucing apal semua nggak? Apal. Apal semua? Ini namanya siapa? Ini Daigo. Daigo ini? Adeng.
Nama aslinya Adel, cuman karena dia jorok, jadi dipanggilnya Adeng. Oh, Jadi dia kalau misalnya dipanggil Adeng, ininya goyang. Oh, karena dia suka ya? Iya, suka. Seneng. Ya, biasanya anjing kalau misalnya buntutnya goyang itu mencerminkan dia lagi seneng atau happy. Nah, itu yang kecil, mini pom. Yang itu, Hah? itu yang direscue dari AD19. Kita sih kasih namanya di sini Elsa, cuman nggak tahu dari pemilik sebelumnya namanya nggak tahu. Oh, oke. Yang ini nih, yang lucu ini? Ini Austin. Austin. Jadi shelter ini udah berapa lama kira-kira? Dari aku sih kurang hafal Heeh. sebenarnya berapa lama. Cuman aku kalau ikut Bapak Doni itu 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun udah di sini? Awal yang di Jakarta Barat. Oh, tadinya di Jakarta Barat ya? Terus baru pindah ke sini ya? Iya, udah berapa kali pindah. Oh, oke. Jadi yang paling lama dan luar biasanya hafal sama semua anjing yang ada di sini 180 loh. Kadang kita aja suka miss atau apa, tapi kalau misalnya pakai sayang, pakai bener-bener tulus pasti bakal apa gitu. Nah, tuh Bang Doni datang guys. Yang satu kucing kelindes. Kalau saya lihat dari ronsennya tulang punggungnya patah. Oh, Udah saya tanya udah berapa lama? Udah hampir sekitar seminggu. Seminggu ini nggak ketolong. itu terlantar. Iya, kucing telantar. Jadi ada orang sering buangin kucing kayaknya ke tempat dia, dan salah satunya yang dibuang ke situ adalah yang tabrak ini. Kalau yang masalah spinal cord ini repot sih sebenarnya. Kalau ketabrak langsung dapat pertolongan itu kemungkinan besar masih bisa kebantu. Sekarang kucingnya nggak bisa pup, nggak bisa pipis. Jadi pipisnya itu keluar karena tekanan terlalu besar aja di perutnya. Jadi jalannya nyeser, kotorannya keluar sembarangan. Waktu itu yang urgent aja di Bekasi, anjing dibacok. Anak nggak suka. Kita Oh, nggak yang tahu tadi punya. ya? Yang itunya nggak ada ya? Itu di Rancaikek, itu Bandung. Oh, Bandung. Yang Bekasi ini lebih rumit lagi, nggak ada yang berani karena yang bacok preman, takut disangka yang punya. Saya bilang, saya nggak akan bantuin kalian nih. Masalahnya kalau kalian nggak mau ngamanin anjingnya doang, nggak berantem sama premannya, enggak. Premannya urusan saya ntar. Serem juga ya, Bang. Terus akhirnya ada yang berani amanin, masukin pekarangannya tapi belaga nggak ada anjingnya gitu. Ya udahlah, itu cukup lah, yang penting anjingnya selamat dulu. Anjingnya sama warga sekitar ditolongin, bacokannya kasih apa? Kasih oli, Mbak. Kok dikasih oli? Salah, orang-orang zaman dulu kalau luka gitu, pertolongan pertamanya kasih minyak krem, kasih oli gitu. Itu salah, itu malah bikin infeksi. Keliru. Kita bawa anjingnya dalam kondisi banyak oli. Dengan luka kebuka, melintang begini di padat. Nah, oke. Terus kalau untuk yang nggak tahu nih, untuk pertolongan pertama pada saat luka itu apa? Pertolongan pertama pada luka, yang paling utama kalau misalnya kita nggak ada obatnya, jangan kasih apa yang kalian tidak tahu benar. Kayak misalnya kasih oli, kasih minyak krem. Jangan sekali-sekali, mendingan dibersihin aja pakai air. Bersihin pakai air, lebih bagus lagi pakai Rivanol gitu ya. Syukur-syukur kalau ada alkohol, udah biarin dulu aja. Kalau menghentikan pendarahannya bisa kita bantu tekan dengan kain kasa tekan gitu ya. Syukur-syukur kalau ada penghenti darah lainnya. Tapi umumnya orang awam nggak standby itu. Kita cukup hentikan pendarahannya, agar menghindari infeksi lebih lanjut. Yang paling utama sih itu. Dan usahakan anjingnya atau kucingnya tidak banyak bergerak. Kalau anjing sedang luka besar, banyak bergerak itu cenderung pendarahannya banyak ya. Sebisa mungkin minimalisir dengan gimana? Kandangin. Biarin dia di satu wilayah, misalnya di garasi gitu ya, di halaman atau di pojokan
rumah, nggak usah diganggu dulu sampai tim yang mengerti lebih lanjut bisa datang. Oke. Pada proses evakuasinya kadang kita mesti ambil pakai list, lalu dia berontak dan berdarah. Itu adalah risiko ketika evakuasi. Nah, tim ini yang bagaimana menilai supaya jangan terlalu parah resikonya. Misalnya anjingnya galak, defensif, tentunya kita nggak bisa ambil pelan-pelan, pasti berontak. Kita bisa tenangkan dulu, ambil dengan jalan meminimalisir efek pada. Saya pernah ambil yang tembus panah di leher. Oh, oke, yang tadi ya. Ada si unyu. Kalau kita ambil sembarangan, malah bisa kena spine-nya dan dia bisa kolaps. Pelan-pelan banget, nyabutnya pun berbeda. Udah tenang, kita bawa. Perjalanannya habis dapat nggak langsung dapat dokter, Mbak. Jadi? Perjalanan dia 28 jam baru dapat dokter. 28 jam. Karena jalan darat dari pulau ke pulau dulu sampai di Kalimantan, dari Kalimantan baru jalan darat pakai Avanza sewaan menuju Samarinda. Dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur. Kita ngebelah jalan di Kalimantan. Malam-malamnya ini dia nih anjingnya. Oh, oke. Ini si Unyu ini dia. Unyu, sini Unyu. Unyu sini. Dia Unyu dari Pulau Bunyu soalnya. Oh. Dia masih sangat aware sama orang. Oh, masih agak itu. Unyu sini Unyu. Nah, Tapi udah mulai dia respon. kami berhasil evakuasi hari keempat setelah kena panah. Hari keempat, kami baru terima kabarnya hari ketiga. Hari keempat kami tiba, evakuasi, jalan. Hari kelima dia baru dapat dokter. Bayangin 5 hari nggak pakai makan minum. Iya. Dia nggak bisa makan minum karena tembus. Tembus itu ya. Jadi Dan nggak bisa banyak bergerak. Dikejar-kejar orang, dia makin takut karena dia udah tersakiti kan ada bendanya. Nah, mengukur resiko di lapangan, mengukur kemampuan si hewan bagaimana, apakah bisa perjalanan jauh atau tidak, dan bagaimana pengetahuan kita tentang rehidrasi, tentang makanan itu penting buat ketika kita ada di pelosok. Saya mau infus dia nih, karena 4 hari nih belum ketahuan minum atau enggak. Kata warga nggak ada minum. Saya mau infus dia di bawah kulit. Apoteknya di sana nggak ada. Ada toko obat. Jadi kita nggak bisa dapetin infus set. Infusan itu ya. Akhirnya kita paksa bawa jalan, kasih minum, dia nggak mau, kita tinggalin minum. Kita tinggalin minum di dalam mobil. Kasih ayam ungkep. Karena pilihan kenapa ayam, kenapa tidak yang lain, agar pupnya tidak, tidak cair. Jadi tidak repot ketika di perjalanan, dianya pun tidak resah. Anjing tidak nyaman kalau misalnya banyak kotoran di badan dia. Lalu sampailah di dokter, dapat penanganan, ternyata sini sudah sepsis, udah infeksi di dalam nih. Kalau dia nggak ada pertolongan, 2 atau 3 hari lagi mungkin dia shock lalu mati. Jadi just in time gitu ya. Apalagi di daerah-daerah. Macan sini macan sini. Oke, ini ya. Nah, ini dibacok di daerah Bandung, Kabupaten. Kenapa? Dituduh mencuri kelinci, makan kelinci. Padahal yang bacok dia tidak melihara apapun, termasuk kelinci. Cuma dia nggak suka doang sama anjing. Ya ampun. Ternyata pas kita datang mau kita proses, mau saya bawa orangnya. Orangnya ternyata orang kurang. ODGJ. ODGJ ibunya sendiri dibacok. Warga bilang ibunya sendiri wafat, dibacok sama dia. Saya tanya, kok orang kayak gini bisa dilepasin, kok ada di luar? Betul. Ternyata keluarganya tidak ada biaya. Saya bilang, saya bantu aja masuk dinsos Yayasan. ke rumah sakit jiwa yang pemerintah gitu ya. Tapi waktu itu tidak ada Pak RT dan orangnya lagi juga nggak ada di lokasi karena dia jalan-jalan kemana-mana tapi bawa golok, itu kan berbahaya ya. Iya betul. Saya mau mendahulukan dia dulu nih karena kondisinya waktu itu lumayan kusut. Dia habis dibacok 3 minggu kabur ke dalam hutan. Nyelamatin diri. Karena shock ya? Shock. Tapi hebat juga loh 3 minggu tanpa pertolongan dokter ya. Nah, nih Bang, aku mau tanya, bikin shelter ini dari tahun berapa? Kalau grup
Saya dirikan 2011. 2011. Tahun 2013 pertama kali punya shelter di Jati Jajar, Jati Jajar. Depok. Lalu pindah-pindah tempat beberapa kali. Kalau di sini kami baru menepati 1 tahun. 1 tahun kami dipinjemin sama Pak Hari yang sangat dermawan ya. Kita dipinjemin 50 tahun tempatnya nih, gratis. Oh ya ampun. Bentuknya sebelumnya rawa, pohon-pohon tumbang gitu, 90% air. Kita bangun pelan-pelan, kita uruk dulu. Pede banget nih dulu rawa saya uruk. 1 dump truck berapa? 1,4 gitu. Yaudah, kirim 20 dump truck, uruk. Ternyata 20 dump truck itu boro-boro setengahnya. 1/8-nya mbak, dikit banget. Tengkuruk, saya bilang, aduh mati saya. Tapi kalau nggak diuruk nggak bisa juga kita beraktivitas karena harus ada satu center of operation di situ. Nanti kita lihat ke belakang, mayoritas air gitu ya. Nah, akhirnya si bos urukan itu bilang, udah uruk aja, nanti bayarnya nyicil. Saya dikasih keringanan nyicil, saya bilang, saya mundur 1 minggu deh, boleh nggak 1 minggu, 2 minggu paling lama? Udah boleh aja. Dia seneng karena urukannya belanjanya banyak gitu kan, masuk terus. Akhirnya ketutup karena kita jungkir balik tuh, jadi supir taksi hewan gitu ya, jualan baju sablonan begini. Akhirnya nutup, dapet total 95 juta. 95 juta, udah nyerah saya 95 juta, yang ini RS ini belum. Udah bangun aja rumah deh, bangun pelan-pelan. Ngebangun ini setahun lebih, karena duitnya yang nggak ada, bukan tukangnya yang nggak ada. Pelan-pelan nyicil akhirnya kebangun. Yang sekarang kita nikmati ini dulunya tadinya rawa semua. Dan masih ada kita sisain karena kalau kita uruk ini lebih banyak duit lagi, jadi saya bikinin kolam aja buat ikan. Nah, apa yang ngebuat Bang Doni tergerak untuk bikin tempat penampungan atau shelter kucing atau anjing? Jika kita berbicara shelter, fungsinya adalah sebagai tempat bernaung mereka ya. Arti dari shelter itu tempat bernaung. Yang menyedihkan adalah di luar sana kalau orang berbicara tentang najis dan haram seekor anjing, tapi mereka sendiri yang berbicara najis dan haram tidak menolong kucing. Biasanya orang-orang seperti ini akan double standar ganda. Yang ada yang perlu ditolong kucing, dia nggak mau nolong. Tapi kalau anjing dia musuhin banget gitu. Nah, kita mau ada tempat di mana mereka-mereka yang teraniaya bisa hidup tenang di sini, bisa hidup koeksis. Mbak bisa lihat di dalam pun ini kucing sengaja saya kandangin dulu karena kalau kucing naik kabur keluar. Anjing, kucing, bebek, angsa, monyet bisa hidup bareng. Cuma masalahnya lingkungannya kan kita belum sempurna bikin pagar, bikin pengamannya itu. Shelter itu sendiri buat saya harus berfungsi sebagai tempat edukasi yang pertama tentang bagaimana kita bisa koeksis. Buat anak-anak mulai dari preschool sampai ke sivitas akademika, memberikan pemahaman tentang hak hidup hewan. Yang kedua adalah tempat bernaung mereka semua dari gangguan manusia. Mereka di sini tinggal kerjaannya cuma makan tidur main, makan tidur main. Kewajiban mereka sini cuma bahagia aja, nggak ada yang lain. Tidak ada kewajiban harus shake hand, ini terlatih dan lain. Tidak. Buat saya mereka hidup tenang, mental baik itu penting. Ada nggak teman-teman yang datang ke sini kegigit? Nggak ada. Kan? Mereka menyambut happy semua kan. Cuma kepo doang karena dia gonggong ada orang baru, begitu Mbak semua turun, diajak ngomong sama staff kami langsung pada diem kan. Iya betul. Mereka tahu oh ini yang diakui oleh pemimpin kami. Mereka hidup tenang. Zeus sebelumnya nih sering matiin anjing lain Oh iya. di pemilik sebelumnya, di adopternya.
Tapi di sini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan dia patuh banget. Makanya tadi dari awal aku lihat itu aku takut banget gitu. Dia diikat. Iya. Dia diikat sebenarnya karena power dia terlalu besar, nabrak-nabrak sana sini, nginjek. Karena ada beberapa yang cacat ya. Tapi kalau ada saya, dia nggak kemana-mana, maunya di samping saya doang. Oh, oke. Saya bangun, dia bergerak nih dia. Saya geser, dia geser. Yes. Keren. Sit, 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 Jel. Sit, sit, good boy. Second, 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 second yang mana? Second, second, second. Keren. Udah diam situ. Jadi boleh semua punya potensi merusak, tapi tidak boleh dikeluarkan. Dia kalau ada orang nyerang saya bercanda aja, dia nggak tahu bercanda kan. Kalau anjing nggak tahu bercanda. Saya kayak semacam dipukulin, serang orangnya sama dia. Oh, Dia melindungi. Nah, anjing-anjing ini kenapa sebegitu protektifnya sama kita? Karena hewan itu sumber unconditional love ya. Mereka tanpa syarat Iya, betul. menyayangi kita. Iya. Begitu kita dianiaya, dia ikut bantuin, nolongin kita. Segitunya gitu. Dan itu yang membuat pandangan kita terhadap hewan itu berubah. Bahwa hewan tuh kalau ditolongin membalas dengan kesetiaan. Iya, betul. Berbeda dengan manusia. Iya. Ditolongin malah khianat. Dipinjemin duit malah dia yang Malah galakan dia yang ya? sewot, galakan dia dan bikin fitnah. Nah, ini Bang Doni banyak banget juga yang nanya. Bang Doni kan sering membuat status untuk stop makan Daging daging anjing. Aku sering ngeliat. Nah, pertanyaan aku emang masih banyak di sekarang ini untuk memakan Daging ciptaan anjing. Allah, apalagi anjing gitu loh. Jadi posisi saat ini kenyataannya adalah Indonesia masih masuk di antara 12 negara pengkonsumsi daging anjing terbesar. Indonesia ada di urutan nomor 2. Jika menurut data teman-teman luar negeri. Tapi buat saya Indonesia nomor 1. Kenapa? Kalau kita bicara Vietnam, Ho Chi Minh adalah kota paling banyak pengkonsumsi sebagai ibu kota negara Vietnam. Center of activity-nya di sana. Indonesia ada Jakarta, ada Solo, ada Jogja, ada Semarang, ada Manado, ada Bali, ada NTT ya, NTT berbagai kota, ada Papua, ada Medan. Itu kita udah punya 9 kota paling aktif mengkonsumsi daging anjing. Vietnam apa kabar cuma satu, paling cuma separuh dari kita. Indonesia jauh lebih masif. Tapi kabar gembiranya adalah ada beberapa penegakan hukum terkait pemakanan daging anjing dan kucing. Oke, apa tuh? Yang di Medan kita sudah bawa kasusnya hingga vonis pengadilan. Oke. Orang yang mencuri dan mengkonsumsi dan mematikan hewan orang lain untuk dikonsumsi di penjara dengan 2,5 tahun penjara. Lalu kemarin teman-teman dari grup berbeda, Jaan, mereka bisa membawa kasus warga yang menyelundupkan anjing sebanyak 78 ekor dari Garut masuk ke Provinsi Sleman, Provinsi DIY, Kabupaten Sleman. Itu berhasil divonis 10 bulan penjara karena menyelundupkan anjing masuk daerah untuk dikonsumsi. Nah, tonggak-tonggak seperti ini yang nantinya akan menjadi jurisprudensi bahwa mengkonsumsi daging anjing itu salah, keliru. Karena menurut Undang-Undang Pangan, anjing tidak termasuk sebagai sumber protein bagi manusia yang diakui oleh pemerintah. Lalu surat edaran Kementerian Pertanian tentang daging anjing bukan makanan. Itu lalu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tidak pernah ada peternakan anjing untuk dikonsumsi dan restu dari dinas terkait tentang daging anjing. Tidak pernah ada peternakan anjing untuk konsumsi diawasi oleh dinas pertanian, nggak ada. Ya kan? Tidak pernah ada restu untuk bikin tempatnya, izinnya itu nggak ada.
Dan karena tidak ada pengawasannya, maka dikategorikan sebagai daging dari pasar gelap. Kan tidak ada RPH-nya. Nanti para penggiat daging anjing kan bilang, kalau gitu kita bikin aja RPH-nya. Enggak bisa. Karena untuk menjadikan tempat itu sebagai RPH anjing, harus ada restu bahwa anjing adalah hewan konsumsi. Ya kan? Iya. Tidak pernah ada RPH komodo, RPH biawak, RPH ular. Iya. Nggak RPH musang, tidak. Karena mereka bukan sebagai sumber pangan manusia. Itu yang perlu dipahami. Nah, penegakan hukum ini kenapa baru kedengaran sekarang? Kita harus hentikan ini, kesalahan ini, walaupun sudah terbiasa terjadi bertahun-tahun. Apa yang salah harus berhenti. Kami percaya bahwa ini melanggar aturan, mari kita tempur di pengadilan. Teman-teman yang percaya bahwa ini salah dan tidak dilindungi oleh undang-undang, mari kita bertempur di pengadilan. Mari bertempur. Kalau ternyata kami salah, kenapa orangnya bisa kita penjara 2,5 tahun? Iya, betul-betul. Ada polisi, ada kejaksaan, ada hakim, ada 3 penegak hukum yang memproses ini. Kalau kami yang salah, kenapa bisa dibenarkan oleh 3 entitas itu? Kan begitu ya? Jadi ini hal yang kontroversial dan kami tidak pernah takut berkontroversi dengan siapapun. Kami siap berhadapan dengan siapapun. Selama itu dalam koridor penegakan hukum, kami siap. Teror-teror yang kami terima akibat campaign tentang stop makan daging anjing banyak. Tapi tidak ngaruh kepada kami. Kami biasa kok. Dilemparin batu, mobil mogok dan lain, biasa aja. Tidak ada yang spesial. Inilah perjuangan, karena perjuangan sesuatu yang berat itu tidak dicapai dengan mudah. Indonesia bisa merdeka berapa puluh tahun kita berjuang. Dijajah tidak langsung kita bisa merdeka. Perjuangan ini pasti membawa hasil. Suatu saat anak cucu kita akan melihat bahwa daging anjing serta kasus-kasus rescue itu adalah cerita lama dari masa kelam Indonesia. Oke. Nah, terus ini total anjing yang terlantar di sini ada? Ini sekitar cuma 180 doang, Mbak. Banyak. 180. Cuma 180. Untuk kucingnya? Kucingnya cuma sekitar 40-50. Karena kalau kucing lebih gampang, bisa kita titipin di rumah volunteer. Tempat ini sebenarnya belum sempurna buat Belum rampung ya? Selain anjing. Kalau anjing kalau kita lepas asal mereka tertutup, aman. Kalau kucing kan bisa naik pohon, Oh, iya, kabur, betul. loncat-loncat. Iya. Jadi kita buatkan kamar darurat di sana. Yang penting mereka bisa main. Ada tamannya juga, nanti kita lihat ke sana. Tempatnya itu masih dibangun. Nanti kita akan bikin juga enclosure buat monyet. Monyet-monyet ekor panjang atau makaka yang dipelihara warga yang diserahkan kepada kami, akan kami regroup. Kami bikin grup baru. Mereka kenalan, hidup bareng dan bisa jadi grup. Itu nantinya akan kita lepas. Karena kalau monyet ekor panjang itu nggak bisa asal kita Main ambil lepas dari aja. warga langsung lepas, nanti dia Iya, mati. iya. Matinya mati dikeroyok. Monyet ini hidupnya sosial. Jadi kalau ada yang sendirian atau ada musuh lain masuk ke tempat Pasti dia akan dibunuh. bunuh, Iya. dibantai sama dia. Nah, ini yang menjadi PR kita juga, menyadarkan publik agar jangan memelihara monyet. Ngambilnya gampang, tinggal bunuh. Untuk dapetin anak monyet, induknya harus dibunuh, jantannya mesti dibunuh, kelompoknya dibunuh. Kalau enggak, itu akan terus datang untuk nyerang kita, untuk ngambil bayi itu kembali. Jadi satu ekor monyet biasanya diikuti oleh beberapa kematian dewasanya. Ini tidak bijak tentunya, ya. Terus ketika kita mau mengembalikan mereka ke alam, susahnya bukan main. Regrouping mereka bisa sampai dengan 10 bulan paling cepat. 10 bulan? 10 bulan paling cepat. 10 bulan itu makannya gimana? Iya, betul. Tempatnya di mana? Kan Iya. tidak semua tempat mumpuni. Beberapa tempat rehabilitasi pada kepenuhan semua. Jadi mari stop pelihara monyet, jangan pelihara yang wildlife ya. Peliharalah yang domestik lah, anjing, Iya. kucing, kelinci gitu ya. Masih banyak kok yang seru-seru gitu. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Monyet juga kalau kita biarin dia pasti maunya lari, kabur. Iya, Ya kan? Karena memang habitatnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman menganggap memelihara monyet itu wajar karena lucu seperti anak orang. Daripada melihara monyet untuk sebagai kayak gantinya bayi, kenapa nggak pada nikah aja punya anak? Ya kan? Melihara. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau datang ke sini, ada syarat nggak sih atau semua orang boleh datang ke sini?
Semua orang boleh datang sini. Oke. Syaratnya cuma satu, menghormati pemilik tempat. Bukan saya. Pemilik tempatnya adalah mereka nih. Oh, oke. Tidak merokok sembarangan, tidak buang sampah sembarangan, tidak main pegang atau membawa benda yang membuat mereka takut. Oh, oke. Karena seperti teman-teman ini aja, respect the animals gitu ya. Maka animalsnya kan respect. Ada nggak yang loncat-loncat? Ada yang gigit? Nggak ada. Ya, jadi kalau kita bisa respect dulu kepada hewan, hewan akan respect kepada kita, dan itu akan terjadi mutual respect. Itu yang enak. Nah, kalau mau main ke sini ada syaratnya nggak? Sama sekali nggak ada. Oke. Yang penting tolong ikuti prokes. Udah vaksin, ya udah vaksin. Kita nggak perlu cek peduli lindungi lah. Kita minta kesadarannya aja bahwa sudah vaksin gitu ya. Lalu kesini tolong bawa baju salin. Biasa anjing pada loncat-loncat. Apalagi kalau musim udah ada hujan-hujannya nih, agak becek tempat kita. Iya. Anjing pada loncat-loncatnya, saya baru datang begini langsung. Iya. Ya. Jadi siapin baju ganti. Apalagi yang punya tujuan berikut setelah dari sini. Teman-teman kalau mau nginep pun di sini boleh. Mau camping, mau ngapain, silakan. Teman-teman yang punya kebutuhan akademik, Iya, betul. mau nulis esai tentang penegakan hukum, nulis esai tentang perlindungan hewan, nulis esai tentang videografis dari tempat sosial gitu ya, silakan. Kami terbuka. Bebas dari biaya semua. Adopsi pun di sini bebas biaya. Silakan adopsi gratis 100%. Sudah steril, sudah vaksin. Gratis aja susah. Gimana suruh bayar? Bayar itu. Oh, kalau gratis nanti disembarangin. Coba aja yuk. Ayo sembarangin anjing-anjingnya. Saya bawa kalian ke meja hijau. Oke. Karena ada suratnya, perjanjiannya. Oh, oke. Ada perlindungannya. Mau tes tim pengacara saya? Ayo. Jadi kalau yang mau ngambil benar-benar harus tanggung Gratis jawab. tapi bukan murahan. Betul. Mereka tidak boleh disembarangin. Kami akan nanya update. Secara berkala mereka berkewajiban memberikan update. Tidak boleh dikandangin terus. Tidak boleh dirantai. Rantai kandang boleh. Sesekali aja. Misalnya ada tamu datang, ada acara keluarga, orang pada nggak biasa sama anjing, boleh. Tapi nggak 24 jam. Betul. Ya. Terus teman-teman yang pada mau adopsi ke sini, saya sarankan datang dulu untuk mencari chemistry Feel-nya ya. dengan si anjing-anjing ini. Nanti mana yang cocok, mana yang klik di hati ya, itu yang bisa dilanjut. Kalau nggak klik di hati tapi ngandalin ras, biasanya kurang jalan. Oke. Saya mau husky dong, ada husky di sini. Husky-nya mau nggak mas itu? Oh, iya. Saya maunya yang ras. Orang lokal maunya ras. Si bule ini mau nggak sama kamu nih? Kan gitu ya. Betul, betul. Sebaiknya dilihat aja dulu main. Kalau ngomongin ras, ini ada Ken Corso. Mau nggak si Zeus sama kalian? Iya, betul. Lebih nyaman mana Zeus sama kalian atau sama saya? Kan gitu. Atau si Mela gitu. Silakan aja, asal dia bisa memilih. Oke, jadi nanti buat kalian yang mau datang ke sini, nanti ada alamat dan Instagram, nomor telepon di kolom description aku cantumkan ya. Jadi kalian cek aja dan hubungi langsung Mas Doninya, gitu. Ya. Oke. Nah, Unyu ini yang kena panah. Oh, oke. Dia jarang bisa deket sama orang. Ini mau deket sama Ban. Oke. Ini privilege ini, kehormatan. Unyu ini susah dipegang sama orang. Disimpan di kaki dong. Lihat lelenya naik ke bambu, enggak? Lelenya naik ke bambu tuh, lele pada keluar.